Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Dita Permatasari dari kelas 7 C Humas. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi Public Relation Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menangani COVID-19 untuk meningkatkan citra di mata publik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih dulu kepada dosen pengampu dan juga dosen pembimbing saya, Ibu Endang Trisanti Esos Enikom, dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi saya ini. Baik, sebelum saya masuk ke pokok permasalahan, saya akan memberitahu pokok pembahasan saya yang dimana saya akan membahas di bab 1 ada pendahuluan, saya akan membahas latar belakang, terus juga ada rumusan masalah, identifikasi masalah, dan juga ada tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Di bab 2 ada kajian pustaka yang saya akan bahas penelitian terlebih dahulu dan juga landasan teori. Baik, saya akan membahas latar belakang masalah ini, yang dimana saya membahas perkembangan public relation di era globalisasi ini semakin meningkat dan sangat berpengaruh bagi tingkat pemerintahan maupun perusahaan, sehingga perusahaan atau organisasi yang dimana membutuhkan suatu strategi komunikasi public relation untuk meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder, karyawan maupun publik. PR tidak cukup dengan hanya menanamkan kepercayaan kepada publik saja, tetapi dia juga harus memberikan citra yang positif, karena citra adalah kesan, perasaan, dan gambaran diri publik terhadap perusahaan. Seorang public relation selain membangun citra di mata publik, namun juga harus mengatasi setiap permasalahan seperti krisis, isu, konflik yang ada di dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Disinilah peran public relation Dinas Kesehatan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat mengenai COVID-19 yang sudah melanda di berbagai daerah di Indonesia pada bulan Maret. Nah, maka dari itu, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan upaya penanganan dan pencegahan virus corona ini, yaitu dengan memberikan program tabletop exercise dengan melibatkan 32 rumah sakit dan 36 puskesmas se-Kota Tangerang untuk penanganan terhadap pasien yang diindikasi terjangkit virus corona. Jadi bila ada pasien terkena virus corona ini, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun Dinas Kesehatan. Karena virus ini sudah menyebar di berbagai titik wilayah Kota Tangerang, Dinas Kesehatan juga membuat gugus Satgas penanganan virus corona di wilayah Kota Tangerang, dan pemerintah pusat memberi kebijakan dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk memutuskan rantai virus corona. Nah, saya akan membahas rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang permasalahan ini, peneliti memfokuskan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan public relation dalam menanggapi permasalahan publik di masa pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan citra di mata publik. Maka dari itu, dengan ini peneliti merumuskan masalah yang diangkat adalah bagaimana strategi komunikasi public relation Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menangani COVID-19 untuk meningkatkan citra di mata publik. Baik, selanjutnya saya akan membahas identifikasi masalahnya. Dari beberapa uraian yang sudah dijelaskan di latar belakang, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, adakah strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani COVID-19 ini, dan yang kedua, apakah Dinas Kesehatan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik untuk publik. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi public relation Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menangani COVID-19 untuk meningkatkan citra di mata publik, dan kedua untuk mengetahui secara dalam apa saja kendala Dinas Kesehatan dalam upaya memutuskan rantai penularan virus corona. Nah, yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini yang pertama itu penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dan menambah serta mengembangkan wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi public relation yang dapat dipahami publik dengan cara strategi yang digunakan. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja bagaimana strategi komunikasi public relation yang baik di mata publik. Dan selanjutnya saya akan membahas di bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Kajian teori penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis untuk keseluruhan permasalahan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya analisis ini digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian.
Kajian pustaka juga bisa membandingkan pokok masalah yang dipilih peneliti yang akan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang permasalahannya itu seperti apa, dan penelitian ini akan membahas strategi komunikasi public relation Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menangani COVID-19 untuk meningkatkan citra di mata publik. Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, ada beberapa hasil yang penulis anggap sebagai referensi dengan penelitian yang penulis yang sudah cari, yaitu baik teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat penelitian terlebih dahulu saya cuma memberi contoh satu, yaitu dari yang bernama Yunizar Khairunisa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2006. Dia di sini judul penelitiannya membahas strategi public relation PT Telkom Indonesia Tbk di Makassar dalam menjaga citra perusahaannya. Dan hasil penelitiannya beliau, berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi dan usaha public relation PT Telkom Indonesia Tbk di Makassar dalam menjaga citra perusahaan melalui observasi dan wawancara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa menjalin hubungan yang baik dan tentunya untuk membentuk citra yang tetap positif bukan hanya kepada publik internal saja, melainkan hal yang sama dan tak kalah pentingnya adalah hubungan yang baik pada publik eksternal juga. Nah, perbedaan penelitian ini sama saya di sini karena saya membahas tentang bagaimana strategi komunikasi public relation Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menangani COVID-19 untuk meningkatkan citra di mata publik. Dan yang terakhir ini saya akan membahas tentang landasan teori saya. Di sini saya memakai model two-way symmetric, model komunikasi simetris dua arah menurut Ruslan. Arah yang menggambarkan bahwa suatu komunikasi propaganda atau kampanye melalui dua arah timbal balik yang seimbang. Di sini Grunik juga memaparkan model two-way symmetric adalah pendekatan yang dapat dikatakan lebih baik dalam public relation sejalan dengan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah departemen dapat dikatakan baik dengan segala karakteristiknya dapat membuat organisasi menjadi lebih efektif. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya.